Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaskia Azara dengan NPM 2302102401007. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah praktikum saya mengenai perencanaan dan pelaksanaan survei di wilayah pesisir lokasi kajian yang telah saya tentukan. Di sini ada lokasi kajian yang telah saya tentukan. Jadi untuk lokasi pada survei ini tuh berada di pesisir Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, yang di mana berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, secara geografis, lokasi ini tuh memiliki koordinat latitude -7,698 dan juga longitude 108,108,65650, di mana sistem koordinat ini juga saya bilang itu di TN 49S dan juga pada FSD-nya 32749. Nah, untuk selanjutnya, ini ada peta geografimetri yang sudah saya visualisasikan. Nah, di sini itu eh, terlihat atau terdapat garis crossline dan juga line yang disusun secara sistematis supaya memperoleh data kedalaman laut secara merata dan juga akurat. Nah, untuk jarak antar jalurnya ini bisa disesuaikan aja sama kebutuhan survei dan juga luas kajian yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada peta stasiun oceanografi, di mana di sini tuh ada titik yang ditandai dengan angka-angka ini tuh titik masing-masing stasiunnya gitu. Nah, ini tuh juga titik-titik penanda di mana kita akan mengambil data parameter oceanografi. Nah, untuk pengambilan datanya itu juga sama disesuaikan sama kebutuhan. Ya, biasanya itu bisa data suhu, salinitas, arus, atau kedalaman perairan. Nah, untuk penentuan lokasi stasiun sendiri itu dilakukan secara merata supaya data yang kita dapat itu tuh bisa mewakilkan kondisi wilayah sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat dari hasil parameter yang sudah kita ambil dari masing-masing stasiun ini. Nah, selanjutnya itu ada tabel koordinat stasiun. Di sini tuh menunjukin ada 42 stasiun. Nah, ini tuh koordinat masing-masing eh, stasiun yang dilakukan untuk survei. Tadi kan contohnya udah ada di slide sebelah ya untuk titik pastinya itu di mananya. Nah, ini untuk datanya. Nah, jadi setiap stasiun itu punya pos koordinat yang berbeda untuk memastikan cakupan area pengamatan yang optimal. Nah, koordinat ini juga penting untuk ditentuin supaya nanti juga memudahkan kita buat mengambil data-data di setiap titiknya. Selanjutnya itu ada tabel durasi survei di sini berdasarkan timeline. Jadi durasi survei sendiri itu dihitungnya berdasarkan pada jalur dan kecepatan kapal saat melakukan ukuran. Eh, Kira-kira informasi ini tuh emang digunakan buat mengira-ngira waktu total yang akan dilaksanakan ketika nanti kita melaksanakan survei di lapangan. Di sini menunjukkan kalau misalkan line yang ada itu ada 23, terus untuk total panjang 23 line itu sendiri ada di 15,914 meter. Lalu untuk waktunya sendiri itu ada di 3 jam 33 menit. Dan ini adalah perkiraannya. Jadi sebelum melakukan survei kita harus udah ada tabel durasi survei untuk memperkirakan kira-kira survei yang akan kita lakukan ada di waktu beberapa jam, berapa menit, atau berapa hari.
Nah, selanjutnya itu ada tabel durasi survei juga, tapi di sini berdasarkan crossline. Nah, eh, ini tuh juga dapat membantu dalam perencanaan dan juga efisiensi waktu. Dan juga untuk pengaturan jadwal survei supaya kegiatan itu lebih tertata. Nah, di sini juga dapat dilihat kalau misalkan total line dari crossfit itu sendiri ada 13, panjangnya itu ada di 8,02 meter totalnya, dan juga untuk perkiraan waktu surveinya itu di 1 jam 51 menit 28 detik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.